di hidung ya, disungkup, kemudian nanti dipakein alat bantu napas yang lebih dalam seperti diintubasi dengan alat ventilator, dan ini menjadi satu hal yang untuk melepaskan oksigen pada saluran napas jadi sulit ya pada seorang anak dengan pneumonia. Ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk saat ini kan kebanyakan untuk pemirsa di rumah mungkin juga banyak yang belum mengetahui untuk pneumonia ini sendiri bagaimana ini contoh ataupun gejalanya ya dokter ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa batuk, demam, napas cepat. Karena mungkin banyak beberapa yang belum teredukasi nih dokter untuk pneumonia ini sendiri itu seperti apa. Nah, untuk pemirsa di rumah yang biar bisa dia tahu ini dokter. Kalau batuk yang seperti apa ini dokter? Kalau demam yang seperti apa? Nah itu bagaimana itu dokter? Iya, jadi memang batuk itu tipenya macam-macam ya. Ada yang batuknya gitu ya, ada yang batuknya yang panjang, ada yang batuknya kadang-kadang memang sulit sekali. Tipe batuk itu lebih dari 10 macam ya. Jadi kadang-kadang memang batuknya, tetapi hampir semua batuk dengan penyebab kuman-kuman tertentu itu ujung-ujungnya bisa ke pneumonia. Jadi kalau batuknya secara spesifik itu tidak menjadi patokan secara luas, tetapi kalau kondisi batuknya disertai demam, ditambah dengan napasnya cepat, hati-hati, ini sudah pneumonia. Jadi apapun kumannya, apapun penyebabnya, itu kita akan mengatasi kebutuhan si pasien. Kalau dia napasnya cepat, hanya napas cepat, beri antibiotik untuk membunuh kumannya. Tetapi kalau sudah ada napas sesak, pastikan oksigennya masuk, kemudian kebutuhan minum dan makanannya juga harus terjaga, sehingga kita pasang infus. Kemudian untuk kondisi-kondisi yang lain mungkin yang memperberat, seperti ada yang pneumonia dengan saluran napasnya juga berbunyi mengi ya, itu boleh kita berikan nebulisasi dengan bronkodilator untuk kondisi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan mengi, kita tidak memberikan pengobatan nebulisasi. Jadi obat utamanya sebetulnya adalah antibiotik untuk pneumonia, dan terpenting memberikan obat-obat tambahan sesuai dengan gejala yang ditimbulkan pada anak. Jadi kalau anak pneumonia itu biasanya kita cek oksigennya. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya, pulse oximeter. Pada zaman COVID kemungkinan lebih dari separuh atau mungkin ya banyak yang menggunakan pulse oximeter. Mengetahui kalau saturasi oksigen dideteksi kurang dari 92%, hati-hati, ini indikasi rawat. Tapi kalau misalnya 92-95%, wah ini juga harus hati-hati ya, karena harus cepat nih bawa ke dokter gitu ya. Tapi kalau di atas 95%, biasanya kita awasi saja, napasnya tenang, biasanya kita kasih obat untuk pereda batuk saja, seperti itu. Baik, itu kalau untuk peredahan batuknya yang tadi sudah untuk dikasih pun memang agak ringan ya dokter. Kalau ringan. Nah kalau untuk diiringi dengan seperti batuk dan flu dokter, itu bagaimana dokter? Jadi yang paling sering memang kita temui pada anak itu sering sekali batuk dan pilek ya. Tapi tidak napas cepat. Jadi kalau batuk, pilek, demamnya tidak terlalu tinggi, kita sebut dengan selesma, bukan influenza ya. Karena kalau orang bilang flu, padahal flu itu peruntukan untuk influenza. Jadi kalau influenza itu golongannya bisa SARS-CoV ya, bisa SARS gitu ya, MERS. Nah itu rata-rata itu ke arah flu ya. Jadi tapi kalau influenza biasanya ke saluran napas bawahnya lebih dominan. Tetapi kalau cuma batuk pilek, demam sedikit, tidak ada napas cepat, itu kita katakan common cold atau selesma. Biasanya memang suportif, bersihkan hidung dengan cairan fisiologis, kemudian beri minum lebih sering, makannya cukup, anaknya diistirahatkan. Jadi kalau orang batuk pilek, jangan tidak tidur nyenyak, harus cepat tidur setelah sholat isya, mungkin setelah jam 8-an, segera tidur hingga pagi hari. Itu salah satu yang terlupakan ya. Jadi dikatakan udah istirahat aja, betul-betul istirahat sebetulnya, tapi yang ada kan istirahat di rumah tapi masih buka HP gitu ya, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya penting sih sebetulnya ya, semua hal-hal yang kita bilang suportif untuk mengobati pasien itu penting. Jadi kalau batuk pilek biasa saja, tidak disertai dengan napas cepat, kita sebut selesma. Baik, berarti memang apabila batuk, demam, sesak nafas tadi yang beberapa sudah disebutkan, kalaupun memang tidak bisa ditangani sendiri, silakan langsung dibawa ke rumah sakit ya dokter ya, untuk konsultasi. Jadi boleh saja tidak menunggu napas cepat ya. Kalau orang tua khawatir, silakan dibawa kalau misalnya memang ada fasilitas di dekat ya, mungkin ya. Tapi bukan berarti
pada saat anak sudah batuk demam ini dokter langsung panik ini dokter? Ya, tidak boleh panik. Tadi Iya. patokannya napas cepatnya tadi ya. Patokannya di nafas cepat ya, dokter ya, berarti. Mungkin juga harus mengenal ya beberapa tanda bahaya selain napas cepat. Jadi kalau kita melihat ada anak batuk, pilek, kemudian ada demam, kemudian anaknya ini ada kejang, nah otomatis memang tanda bahaya dong ya. Kemudian misalnya anaknya kesadarannya itu tidak bagus, misalnya kok tidur lagi, jadi kayak ini anak ini sadar apa enggak ya? Nah jadi itu suatu hal yang harus jadi kewaspadaan. Satu lagi kalau anaknya tidak bisa minum atau kadang-kadang dikasih minum meler saja ya, nggak ditelan, atau diminum muntah semuanya. Nah itu 3 tanda bahaya yang orang tua juga harus kenal. Jadi walaupun dia batuk pilek biasa, tetapi ada gejala tanda bahaya, segera bawa. Oke, baik. Berarti memang jika sudah ada tanda bahaya ya ini dokter ya, silakan langsung dibawa ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter untuk diperiksakan kembali lebih lanjut ya. Betul. Dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan, ampunkan minyak Ganapati, agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dulur galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Vivi Sofia SPAK, dokter spesialis anak konsultan respirologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita kenali dan cegah pneumonia pada anak. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk tadi beberapa sudah kita sebutkan untuk terkait gejala-gejalanya ya ini dokter. Nah kalau untuk cara untuk mengobatinya sendiri dokter, untuk pneumonia pada anak ini sendiri itu seperti apa itu dokter? Iya, jadi tentunya kita sudah tahu tadi ya gejalanya yang mana bisa kita rawat di rumah, dan juga gejala-gejala yang mana harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk anak batuk, pilek, demam tidak disertai dengan nafas cepat, tentunya
kita harus berikan upaya agar anak ini bernapas dengan baik. Nah, jadi upayakan lingkungannya harus bersih. Jadi alhamdulillah kita sudah bebas dari asap ya. Kalau saya lihat kemarin ISPU-nya 90-an, artinya anak-anak balita masih boleh berada di luar, namun anak bayi nggak boleh. Jadi anak bayi nggak boleh tetap di dalam rumah. Nah, jadi kita lihat boleh membuka jendela bila ISPU kita 0 sampai 50. Kita boleh ngedownload ISPU.net sehingga kita bisa ngeklik lokasi kita dan nanti akan ada data di lokasi kita berapa ISPU kita. Nah, jadi kita masih kaitan dengan asap nih. Nah, Palembang itu kan udah terkenal ya di seantero Indonesia karena asapnya yang begitu tinggi ya, tapi alhamdulillah sudah membaik dengan adanya banyak hujan dan upaya dari pemerintah dan semua pihak berjibaku untuk melawan asap ini. Dan kemudian kita lihat kita bisa membuka jendela, udara bisa sirkulasi baik ya. Kemudian kita upayakan anaknya dibersihkan saluran napasnya, paling tidak hidungnya. Kalau kita bernapas hidung mampet atau hidung tersumbat kan sulit ya. Jadi saat ini boleh diupayakan pembersihan hidung dengan tetes hidung atau dengan irigasi hidung untuk kondisi-kondisi yang memang mengganggu saluran napas kita. Yang utama adalah hidung, tempat pertama kali udara masuk. Jadi seringkali hidung ini terlupa ya. Jadi adanya obat batuk, tetapi hidungnya tidak terperhatikan. Nah, sedangkan kalau obat batuk sendiri sebetulnya tidak perlu diberikan kalau tidak berlebihan batuknya. Jadi biasanya dengan cara tradisional saja, di rumah ada jeruk nipis dengan kecap manis setengah sendok, boleh diminumkan 3 kali sehari pada anak. Atau kalau tidak ada, atau kalau misalnya lebih bagus mungkin jeruk nipis dengan air jeruk nipis dengan madu ya. Tapi kalau madu untuk anak di bawah 1 tahun nggak boleh ya. Jadi kalau madu di atas 1 tahun silakan. Kita upayakan memberikan secara tradisional, sebetulnya itu lebih meningkatkan vitamin dan lain-lain ya. Kalorinya juga ada dari kecap dan juga madu tentunya. Jadi pengobatan yang tradisional terlebih dahulu. Hindarkan dari suasana asap lainnya ya. Jadi tadi kan asap di luar dan asap di dalam. Dari orang yang merokok, kadang-kadang bakaran sampah ya, kemudian juga obat nyamuk bakar, obat nyamuk listrik termasuk, atau semprotan obat nyamuk, ataupun kadang-kadang kita tahu bahwa asap itu bukan hanya asap dari luar, tetapi dari dapur pun juga ada menimbulkan asap. Jadi itu juga dihindarkan. Dan upayakan memang makanan bergizi seimbang. Jadi makanannya harus tetap masuk. Upayakan juga anak tetap diberikan ASI ya. Kalau masih di bawah 6 bulan, ASINya segera eksklusifkan. Di atas 6 bulan mulai dengan makanan tambahan yang sehat dan berseimbang. Itu untuk upaya di rumah gitu. Jadi kita lihat sambil memantau napasnya tadi. Jadi kembali lagi napasnya dipantau, kalau bagus tidak perlu dibawa ke dokter. Oke, baik. Berarti memang tadi ada beberapa tips ya, dokter ya, untuk meringankan batuk. Juga tadi sudah ada, tadi jeruk nipis dikasih dengan kecap ya, Ya, dokter, atau ya? dengan madu. Dengan madu itu bisa juga dijadikan air ya, dokter ya, kalau untuk jeruk nipis dan madu tadi. Mungkin agak lama tapi habisnya kalau langsung Biasa 1 sendok ya, dokter ya, biar mengurangi batuk sendiri ya itu dokter. Secara tradisional. Oke, baik. Nah, kalau untuk kembali lagi seperti asap tadi ya dokter ya, kan kalau untuk anak-anak ini sendiri ada juga yang beberapa ini yang diliburkan, juga jamnya juga diubah untuk masuk sekolah sendiri ya dokter, itu untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini sendiri bagaimana ini dokter? Kita kan juga takut ya, sebagai orang tua juga takut bagaimana anak sendiri kan untuk walaupun sudah menggunakan masker tapi mereka belum bisa untuk menjaga diri mereka sendiri. Nah, itu bagaimana ini dokter? Iya, jadi tadi kita tahu bahwa betul-betul selain kita melindungi dengan minuman, makanan bergizi, vitamin A ya, penting juga vitamin A yang bisa diperoleh setiap 6 bulan di puskesmas dan vaskes terdekat. Jangan lupa kita harus mencegah. Salah satu tadi masker, memang masker. Jadi masker itu pada anak-anak memang pergi rapi, pulang-pulang nggak tahu lagi ya kemana maskernya ya. Nah, otomatis kita tidak bisa mengandalkan hanya menggunakan masker saja. Tingkatkan daya tahan anak dengan diberikan imunisasi. Imunisasi banyak sekali yang bisa mencegah pneumonia yang sudah rutin
diberikan adalah imunisasi DPT. Di dalam DPT itu ada P, pertusis. Pertusis itu adalah salah satu kuman yang menyebabkan pneumonia. Kemudian di dalam komposisi dari imunisasi yang berbarengan dengan DPT adalah HIB. Jadi Haemophilus influenza type B adalah salah satu bakteri nomor 2 terbanyak yang menyebabkan pneumonia. Nah, kemudian ada lagi imunisasi tambahan yang alhamdulillah pemerintah telah mensupport secara gratis, yaitu adalah PCV atau pneumococcal conjugate vaccine atau disebut pneumococcus vaksin gitu ya. Jadi ini adalah satu kuman yang paling banyak menyebabkan pneumonia pada anak. Jadi ini penting sekali semua ibu membawa anaknya mendapatkan imunisasi PCV ini. Kemudian ada imunisasi yang wajib lagi adalah campak. Campak ini biasanya komplikasinya ke arah pneumonia. Bahkan kadang-kadang campaknya sendiri bisa menyebabkan pneumonia yang diakibatkan oleh campak. Dan kemudian beberapa imunisasi yang penting lagi untuk kaitannya dengan pneumonia adalah imunisasi tambahan berupa influenza dan juga imunisasi varicella atau cacar air yang komplikasinya pada orang-orang yang daya tahannya rendah bisa menyebabkan pneumonia varicella. Dan yang paling penting, kalau dulu masa COVID, dapat imunisasi COVID dong, gitu ya, SARS-CoV. Jadi sebetulnya imunisasi COVID juga salah satu yang mencegah terinfeksinya pneumonia karena salah satu yang disebabkan oleh COVID-19. Kemudian apalagi imunisasi ditambah lagi dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini sesuatu hal yang mudah namun sering terabaikan. Apa itu? Cuci tangan pakai sabun. Karena apa tadi? Kuman-kumannya berada di permukaan. Jadi kadang-kadang kita memegang meja, memegang mainan anak-anak. Nah, semua hal harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Jadi kita sebetulnya belajar dari pandemi COVID-19 bahwa harus melakukan perilaku hidup bersih sehat. Jadi jangan lupakan ya, cuci tangan pakai sabunnya harus dikerjakan, bukan hanya mau menjelang makan, tapi pada saat megang muka atau megang hidung harus cuci tangan pakai sabun. Dan otomatis ya tadi lingkungan harus sehat, bersih, hindarkan dari semua jenis asap. Ya, jadi anak-anak utamanya memang kita tidak bisa mengandalkan anak dapat edukasi di rumah, tetapi edukasi di sekolah juga harus dilakukan. Jadi semua pihak harus mensupport itu ya buat anak-anak kita. Oke, baik. Berarti memang untuk beberapa tadi memang imunisasi dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat ya, dokter ya. Kembali lagi memang untuk mencegah terjadinya terkena bukan hanya pneumonia aja, tapi berbagai penyakit pun memang kita harus tetap hidup sehat ya. Betul. Dokter ya. Nah, untuk beberapa imunisasi ini kan memang ada beberapa anak-anak yang memang sudah mendapatkan, ada yang belum ya dokter. Betul. Nah, ini rata-rata memang harus semuanya memang harus dapatkan atau memang hanya yang tertentu saja ini dokter kalau untuk imunisasi? Ya. Jadi kalau imunisasi ini prioritas ya, prioritas apabila seorang ibu membawa anaknya sesuai dengan jadwal itu selalu pastinya prioritas. Karena apa? Kalau pneumonia ini semakin muda semakin beresiko dia terkena, sehingga anak-anak yang mendapatkan imunisasi ini sejak usia 2 bulan sudah mendapatkan imunisasi yang mencegah kejadian pneumonia. Namun kalau misalnya kemarin masalahnya pandemi COVID itu banyak posyandu nggak buka ya, sehingga sebetulnya bisa dikejar imunisasi. Mudah-mudahan insya Allah puskesmasnya tersedia, jadi boleh kejar imunisasi. Jadi jangan ragu, orang tua tetap membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi tambahan yang belum dapat pada saat di masa pandemi. Mungkin karena ragu atau karena memang posyandunya nggak buka ya pada saat itu. Oke, baik. Jadi memang beberapa yang memang harus dilakukan imunisasi ya, betul, dokter ya. Betul. Dan juga kalau untuk saat ini memang yang belum mendapatkan imunisasi sendiri, silakan untuk dilanjutkan ya, dokter ya. Dilanjutkan. Jadi kalaupun di puskesmas misalnya tidak tersedia, RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang juga menyediakan imunisasi. Kalau untuk yang reguler di hari Senin di poli imunisasi kita buka, dan kalau mau yang eksekutif bisa di gerak eksekutif. Jadi insya Allah semua vaksinasi tersedia. Oke, baik. Nah, kalau untuk imunisasi ini sendiri dokter, untuk usianya itu sampai usia berapa ini dokter? Ya, jadi kita tahu tadi berbagai imunisasi penting untuk mencegah pneumonia. Ya, tadi kumannya kan berbagai macam ya. Tadi ada HIB. Kalau HIB diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan kemudian diulang di usia 1,5 tahun atau 18 bulan.
Kemudian untuk pneumokokus, kalau program pemerintah kita berikan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 1 tahun. Kemudian untuk imunisasi influenza kita mulai di usia 6 bulan. Kemudian biasanya anak di bawah 9 tahun itu di booster, jadi 2 kali terlebih dahulu, selanjutnya diberikan setiap tahun. Sebetulnya kalau memang sangat beresiko pada anak-anak yang punya daya tahannya rendah, seperti anak-anak kanker, anak-anak punya sakit lupus, anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, imunisasi tambahan ini penting gitu. Jadi memang diberikan kalau influenza setiap tahun sampai seumur hidup sebetulnya gitu. Kemudian imunisasi yang tadi yang lain seperti kayak cacar air dimulai di usia 1 tahun, diberikan selang 2 kali dengan rentang 6 minggu sampai 12 minggu. Kemudian kalau untuk DPT biasanya kita memang dapatnya di saat usia 2 bulan berbarengan dengan HIV, kemudian 3 bulan dan 4 bulan dan 18 bulan, dan kadang-kadang nanti ada imunisasi tambahan pada saat sekolah. Jadi jangan lupa imunisasi itu bisa diikuti tidak hanya pada saat usia 2 tahun ke bawah ataupun di atas 2 tahun, tapi di sekolah seperti bulan November ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi sebaiknya diberikan juga pada anak kita semua. Oke, baik. Berarti memang untuk anak-anak yang belum mendapatkan beberapa imunisasi untuk melengkapi ya dokter ya imunisasi ini sendiri, jadi memang harus disegerakan untuk imunisasi. Baik, kalau untuk imunisasi ini sendiri dokter, ada beberapa yang memang digratiskan atau memang semua imunisasi ini bisa didapatkan dengan gratis gitu, dokter? Jadi yang saya sebutkan tadi kecuali influenza dan cacar air semuanya gratis sebetulnya dari pemerintah. Jadi jangan ragu kalau misalnya nanti ke puskesmas atau mungkin kita punya poliklinik imunisasi di hari Senin di RSMH yang di poli reguler itu juga gratis vaksinnya. Jadi mau pakai BPJS silakan atau mau pakai reguler biasa silakan. Tetapi memang kalau misalnya di imunisasi yang di gerak eksekutif berbeda ya, karena memang berbeda dapatnya itu harus dibeli oleh RSMH. Tapi kalau yang di poli imunisasi silakan kita siapkan. Tapi memang beberapa imunisasi berbayar seperti influenza, kemudian cacar air disediakan di gerak eksekutif. Oke, baik dokter. Jadi memang ada beberapa imunisasi yang memang digratiskan dan bisa langsung ke poli imunisasi yang ada di Rumah Sakit Muhammad Rosin Palembang ya, di dokter, setiap hari Senin. Di setiap hari Senin. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah nanti kami akan kembali lagi tetap di Jendela. Pendaftaran di Poli Rawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Semua yang terjadi
Acara ini dipersembahkan oleh Gosokkan, balurkan, ampunkan minyak ganapati agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Keluarga sehat, Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari energi Ayo manca-bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali Pewaras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa dan tentunya ini di segmen terakhir ini dokter ya, tidak terasa. Baik dokter, kalau untuk sedikit dokter pesan-pesan untuk masyarakat di rumah ataupun pemirsa Sriwijaya TV di rumah terkait pneumonia ini sendiri pada anak ini seperti apa dan harus bagaimana ini dokter? Ya, jadi memang kita ketahui tadi ya, pneumonia sebagai penyebab kematian tertinggi pada usia balita. Tapi yang penting kita tidak harus panik ya. Jadi orang tua apabila menemukan anaknya batuk disertai dengan demam, pastikan napasnya tidak cepat ataupun tidak ada tanda-tanda sesak napas. Dan yang paling penting adalah kita melakukan tindakan stop pneumonia. Jadi ada istilah yang menjadi jargonnya adalah S-nya adalah susui dengan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Dan jangan lupa setelah 6 bulan boleh diberikan susu formula sebagai tambahan dan upayakan memberikan makanan pendamping ASI ya hingga 2 tahun dan dilanjutkan dengan makanan sesuai dengan kebutuhan anak sesuai usia lengkap seimbang. Kemudian jangan lupa berikan vitamin A. Dan kita lihat bahwa ST, jadi tuntaskan imunisasi. Jadi jangan lupa walaupun sebelumnya masa pandemi belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, banyak sekali imunisasi gratis yang diberikan oleh pemerintah dapat mencegah pneumonia. Jadi harus dikejar, jangan sampai tidak terlengkapi dengan sempurna hingga bulan imunisasi anak sekolah yang didapatkan di sekolah-sekolah. Kemudian obati anak dengan segera. Apabila kita menemukan tanda batuk pilek tanpa adanya napas cepat, bisa dilakukan pengobatan di rumah. Dan kemudian kalau kita menemukan napas cepat, kenali tanda itu dan juga ada tanda sesak yang harus kita segera bawa ke dokter. Dan yang terakhir adalah P, pastikan lingkungan pada anak ini bersih ya, dan kemudian segar, dan jangan sampai ada asap bentuk apapun, apalagi asap rokok ya, karena asap rokok adalah asap yang terdekat pada seorang anak. Jadi artinya kita harus stop pneumonia, karena dalam logo pneumonia tanggal 12 November 2023 besok kita ingin langit biru ya, seperti yang pakaian saya gunakan adalah warnanya pneumonia. Dan alhamdulillah ada hujan, jadi besok kita mudah-mudahan melihat langit yang biru. Dan stop pneumonia ini mudah-mudahan akan membekali orang tua dan juga masyarakat agar jangan sampai ada lagi anak meninggal karena pneumonia. Oke, baik. Berarti memang ada stop pneumonia ini tadi ya dokter ya. Stop itu S-nya sendiri susui dengan ASI sampai usianya ya dokter ya. Sampai Dan 2 juga tuntaskan imunisasi. Jadi kalau imunisasi yang belum lengkap ini silakan dilengkapi ya dokter ya. Karena kan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi silakan berbondong-bondong untuk kalaupun tidak ada di puskesmas bisa langsung datang ke poli imunisasi yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin ya dokter ya. Kemudian juga obati anak dengan segera apabila terjadi sesuatu yang sudah ini napas cepat, ya napas cepat ya dokter ya, yang sudah mulai ragu, silakan untuk segera diobati dan juga pastikan lingkungan anak ini bersih. Tidak hanya anak saja, kita juga harus
melakukan bersih ya tindakan dokter, yang tersebut, tetap. perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, ya. berarti memang 12 November nanti itu diperingati dengan hari Pneumonia sedunia. Pneumonia Dan sedunia. kebenaran RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang bekerja sama dengan IDAI mengadakan simposium awam yang hybrid, bisa luring dan bisa online. Bisa diikuti di Instagram Prongkes RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Di sana ada informasi terkait dengan apabila ingin mengikuti secara Zoom. Oke, baik. Berarti memang bisa dilakukan dengan secara online ini dokter ya, Yes. kalaupun memang ingin bergabung. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini Dokter Vivi Sofia SPAK, dokter spesialis anak, konsultan respirologi anak dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ya, terima kasih banyak dokter Terima sudah kasih banyak. berbagi informasinya pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live